Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 53. Nama Siti Nurrahmayanti, STB 3814, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, kelas B, pada mata kuliah Psikologi Klinis. Saya akan mewawancarai seorang narasumber yang memiliki masalah psikis, yaitu depresi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan tidak peduli. Semua orang pasti pernah mengalami depresi, yaitu sedih, murung, dan lain sebagainya. Seseorang dapat dikatakan mengalami depresi jika gejala-gejala yang dimaksud dengan depresi tersebut telah berlangsung selama 2 minggu. Jika depresi dibiarkan berlanjut atau berlarut, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas untuk kerja, gangguan sosial, hingga menyebabkan bunuh diri. Depresi bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada wanita. Depresi pada wanita sering dikaitkan dengan menstruasi, kehamilan, menopause, dan lain-lain. Sampai saat sekarang ini, belum ada penelitian yang menjelaskan penyebab sering terjadinya depresi pada wanita. Ada beberapa gejala yang muncul pada seorang yang mengalami depresi, baik gejala secara fisik maupun psikis. Gejala secara psikis diantaranya yang pertama, rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, gangguan emosional yang sering berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, merasa putus asa atau frustasi. Sedangkan gejala fisiknya, yang pertama, selalu merasa lelah dan tidak bertenaga. Yang kedua, selalu merasa pusing dan sering merasa nyeri tanpa ada sebab dan penyebab yang jelas. Kemudian yang ketiga, menurunnya nafsu atau selera makan. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mewawancarai narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nah, saya Siti Nurrahmayanti, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jadi, tujuan wawancara saya ini ingin memenuhi tugas kuliah saya. Apakah Mbaknya bersedia? Sangat bersedia. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nama Mbak. Namanya siapa? Nama saya Haryati. Iya, Haryati. Umur Mbak berapa? 20 tahun. 20 tahun. Sekarang tinggal di? Sekarang sih tinggal di Bima. Ya. Kalau boleh tahu keluhan Mbaknya gimana yang Mbak rasakan sekarang? Kalau untuk sekarang sih cuma susah tidur sama nafsu makan berkurang aja. Kalau boleh tahu kok bisa kayak gitu? Iya karena kali ya, karena banyak masalah gitu nih. Contohnya Masalah keluarga sih. emang keluarganya gimana? Karena keluarga saya orang tua ibu saya sudah meninggal. Terus bapak saya tuh dia nikah lagi. Jadi saya tinggal sama nenek saya. Mbaknya berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Mbaknya Anak kedua. Oh, anak kedua. Jadi ada kakaknya ya berarti? Iya. Kakaknya sekarang gimana? Dia kerja di luar kota. Adiknya? Kalau ada sih masih sekolah SMP dan SMA. Oh iya. Mbaknya kuliah nggak? Enggak. Kerja? Kerja sih tapi nggak tetap.
Nggak tetap maksudnya gimana kerjanya? Kerja kayak misalkan ada keluarga atau tetangga gitu yang minta tolong buat kerja di sawahnya, terus ikut, nantinya digaji. Oh iya. Ya terus kan ada bibi saya yang punya toko, terus bantu-bantu gitu lah. Iya. Itu ya. Terus di samping masalah keluarga ada gimana gitu yang bikin mbaknya seperti ini? Ada masalah sosial mungkin atau teman-temannya gimana? Iya sih, karena kan saya sering ngumpul sama teman-teman, terus saya lihat mereka keluarganya pada lengkap, pada bahagia gitulah, bisa ngumpul sama ayah ibunya, adik kakaknya, bisa sama-sama, bisa liburan bareng gitu. Jadi saya suka iri aja gitu liatnya, saya keluarganya udah mencar semua, udah nggak ada gitu, jadi kebawa pikiran. Oh gitu ya, salah satu yang bikin susah tidurnya. Iya. Terus mbaknya nggak niat sekolah gitu? Sebenarnya mau banget sih buat lanjut kuliah, tapi kan biayanya nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Terkait nafsu makannya turun, jadi satu kali sehari ya makannya atau gimana nafsu makannya seperti itu? Iya, kebanyakan 1 kali sehari sih. Sebenarnya lapar banget, tapi kan nggak nafsu gitu. Terus susah tidurnya tuh kalau malam, kondisi mbak yang susah tidur pernah nggak kayak ngerasa pusing gitu? Ya sering merasakan pusing. Kadang 1 minggu itu bisa 4 hari 5 hari itu pasti pusing, tapi nggak sering sih, nggak, maksudnya nggak tiap hari gitu. Iya iya. Itu kan tiap malam kan pusingnya jadi nggak bisa tidur. Iya. Jadi minum obat kak? Iya, minum obat kayak buat rest gitu biar rasa pusingnya itu nggak terlalu sakit. Iya. Dengan keadaan mbak yang sekarang ini, yang seperti sekarang ya, Iya. pernah nggak putus asa gitu, nggak mau kerja, nggak mau bantuin tetangga atau orang yang manggil buat kerja itu? Pernah nggak putus asa, udah nggak mau kerja, mau tidur aja di rumah gitu? Iya, sempat sih berpikir seperti itu, tapi kan setelah saya pikir ulang-ulang lagi tuh, kalau saya kayak gitu gimana mau ngelanjutin hidup, gimana bisa mau dapetin uang buat keberlangsungan ekonomi juga kan gitu. Terus mbaknya nggak niat sekolah gitu? Sebenarnya mau banget sih buat lanjut kuliah, tapi kan biayanya nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Terkait nafsu makannya turun, jadi 1 kali sehari ya makannya atau gimana nafsu makannya seperti itu? Iya, kebanyakan 1 kali sehari sih. Sebenarnya lapar banget, tapi kan nggak nafsu gitu. Terus susah tidurnya tuh kalau malam-malam tuh suka mikir gitu ya? Iya, kalau lagi sendiri tuh kan sebenarnya ngantuk, tapi nggak bisa tidur, jadinya kepikiran masalahnya itu. Jadi kalau sendiri tuh suka ngelamun, terus nantinya ke bawah stres gitu masalahnya. Gitu ya. Iya. Ya saya paham tentang kondisi mbaknya, saya tahu ya. Terus tanggapan sosial atau ada nggak yang peduli tentang kondisi mbaknya sekarang? Pas awal-awalnya ibu meninggal itu banyak sih yang peduli, tapi lama kelamaan juga mereka kan pada punya masalah sendiri juga kan, nggak mungkin bisa peduli sama saya selama ini. Terus untuk keluarga banyak sih yang peduli. Jadi komunikasinya sama bapaknya meskipun udah nikah lagi itu masih baik-baik aja, atau biaya kehidupan mbak sama adik-adiknya masih dibiayain atau dikasih masih? Dulu sih pas awal-awalnya itu kan pas baru menikah lancar sih,
Tapi lama kelamaan jarang gitulah, masih lah dikasih tapi jarang. Ya. Iya. Baik, saya mengerti, udah paham sampai sejauh ini. Saya saranin ke mbaknya konsultasi lebih lanjut aja ke psikolog atau dokter jiwa ya. Iya. Dan untuk masalah hidupnya, terus bersyukur aja, jangan pernah jauh dari ke ibadahnya, jangan sampai jauh karena ada masalah ini ya, lebih mendekatkan diri aja. Iya. Ya mungkin itu aja. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang pas di hati mbaknya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya.